Bukan setelah kita meninggal kemudian di dalam kubur kita dapat pertanyaan itu, bukan gitu. Maksudnya ketika kita hidup, ketika kita masih bisa berpikir dengan baik, nah pertanyaan itu harus tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi baru. Ketika gua waktu kecil dulu, orang tua gue bilang begini, nah jadilah anak yang soleh, begitu. Gue pada saat itu ya namanya anak kecil ya hanya bisa nurut kan, seperti itu. Terus kemudian suatu waktu bapak gue bilang begini, bahkan guru-guru gue juga bilang begini, ketika kita mati nanti kita akan ditanya oleh malaikat dengan beberapa pertanyaan, kalau tidak salah 4 pertanyaan, ada yang mengatakan 6. Apa pertanyaan itu? Dan benarkah kita ditanya di dalam kubur kelak? Pertanyaan pertama, Marrabbuka, siapakah Tuhanmu? Gue waktu kecil menghafal itu tuh, supaya kalau misalnya gue meninggal kan, gue bisa jawab gitu. Terus kemudian seseorang berkata sama gue, lu gak hafal sekalipun, kalau lu berperilaku baik, kalau lu menjadi orang soleh, lu akan dengan mudah menjawab itu. Dia bilang begitu. Ada juga beberapa ustadz yang menjelaskan, kalau orang sudah terbiasa mengucapkan takbir, misalnya Allahu Akbar, Allah, seperti itu ya, itu ketika ditanya ya dengan refleks dia akan menjawab itu gitu kan. Terus kemudian ada lagi yang menjelaskan bahwa ya mulut kita tuh dikunci, lalu yang menjawab itu nanti apa gitu, tangan gitu kan, kaki atau misalnya apa gitu kan. Nah untuk hal ini gue sendiri lebih melihat bahwa ayat ini atau kalimat ini tuh seperti kalimat yang apa ya, bisa dibilang kalimat filsafat atau apa gitu ya. Jadi begini, yang dimaksud ditanya di dalam kubur menurut gua bukan setelah kita meninggal dari dunia ini gitu kan. Tetapi di dalam kuburan yang ada di dalam diri kita. Di ruang yang sangat sempit dan gelap. Tetapi meskipun ruang itu sempit dan gelap, dia cukup elastis sehingga bisa menampung berbagai informasi. Yaitu hati kalau menurut gua. Gitu. Karena silakan kalian teman-teman berpendapat seperti apa. Nah jadi begini. Pertanyaan pertama, Marrabbuka, siapakah Tuhanmu? Jawaban kita adalah sebagai seorang muslim pasti Allah, kan begitu kan? Nah maksudnya adalah ketika kita di dalam hati sudah bertanya kepada diri kita, siapakah wahai Tuhan, Zaz, misalnya ke gue sendiri, gue bertanya Tuhanmu, maka gue akan menjawab Allah gitu kan. Kalau memang Tuhan kita adalah Allah, dan kita semua harus tahu gitu kan, kepada Tuhan kita harus apa? Seperti itu kan? Ya tentu saja harus taat gitu terhadap perintahnya dan juga harus taat untuk menjauhi larangan-larangannya. Artinya kalau kita sudah menjawab bahwa Allah adalah Tuhan kita, maka kita harus menjadi pribadi yang taat. Seperti itu kalau menurut gue. Nah kalau misalnya kita sudah meninggal kemudian dapat pertanyaan itu terus kita bilang Allah, emang kita mau taat di sana? Kita kan di sana tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan perbuatan baik dan buruk. Karena satu-satunya kesempatan untuk kita melakukan perbuatan baik dan buruk itu kan di dunia gitu kan. Yang kemudian kita akan meninggalkan bekas-bekas perbuatan baik itu yang akan menjadi contoh bagi orang banyak gitu kan. Dan orang-orang yang merasa diberikan contoh itu akan berterima kasih kepada kita, yang dampaknya berlakulah suatu hadis Rasulullah bahwa orang yang soleh akan senantiasa didoakan oleh orang-orang di sekitarnya gitu kan, seperti itu. Nah doa-doa itu kan pahalanya ya, kalau kita mau bicara pahala atau mungkin kebaikannya, atau yang mungkin pengampunan Tuhan, atau yang mungkin kalau diibaratkan seperti emas itu mungkin yang sebelahnya batu dosa, yang sebelahnya adalah pahala emas. Ibaratnya ya mungkin emas kita itu akan bertambah dan bertambah. Mungkin seperti itu, sehingga timbangan amal baik kita akan semakin banyak, akan semakin berat, seperti itu ya kurang lebih. Kemudian pertanyaan kedua, wa imamuka, kalau tidak salah ya. Apakah imammu atau siapakah imammu? Gitu kan. Kita akan menjawab Al-Quran. Lalu apakah setelah kita mati di dalam kuburan kita akan menjawab Al-Quran? Gua rasa kan enggak ya gitu. Jadi kembali lagi pertanyaan itu sebenarnya bukan di sana, tetapi sekarang di dalam diri kita sendiri. Ketika kita mengatakan bahwa imam kita atau pemimpin kita adalah Al-Quran, maka mulailah menjalani hidup sesuai apa yang dianjurkan Allah, yang dituliskan di dalam Al-Quran. Kan seperti itu. Al-Qurannya itu sendiri sebenarnya tidak bisa kita lihat yang sejati, kan seperti itu. Yang bisa kita lihat hari-hari ini adalah mushaf dari Al-Quran. Gitu. Atau mungkin beberapa pendapat mengatakan
Ya mushaf Al-Quran itu adalah resonansi dari Al-Quran yang sejati. Gitu. Al-Quran sejati itu tidak bisa disentuh oleh sembarang manusia, gitu kan? Karena hanya orang-orang suci yang bisa menyentuh Al-Quran tersebut, gitu kan? Mungkin nanti bisa kita perdalam atau kita bisa bertanya kepada seseorang yang lebih hebat di dalam bidang agama soal itu ya. Nah lalu kemudian setelah kita menjawab bahwa Al-Quran adalah imam kita, tentu saja ucapan itu harus kita implementasikan atau kita buktikan di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang di luar panduan Al-Quran gitu kan, atau kita tidak menurut atau tidak nurut kepada imam kita gitu kan. Kalau misalnya kita tidak nurut kepada imam kita, ya mungkin ibarat seorang prajurit gak nurut pada komandannya, ya konsekuensinya dipecat kan seperti itu. Apakah kita juga akan dipecat oleh Al-Quran seperti itu? Bisa jadi seperti itu ya. Jadi pertanyaan itu menurut gue bukan setelah kita meninggal kemudian kita mendapatkan pertanyaan, tetapi selama kita ketika kita hidup, kemudian kita masih kecil, kemudian kita mulai dewasa dan mulai bisa berpikir dan menggunakan akal, kemudian juga hati untuk menyaring berbagai pemikiran, maka tibalah pengetahuan kita, ternyata pertanyaan itu untuk kita ketika kita ada di dunia. Menurut gue sih begitu, karena dengan kita menjawab bahwa Al-Quran adalah imamku, maka saat itu kita harus mulai merasa tertuntut untuk membuktikan dan untuk menjadi seorang pengabdi atau pengabdi ilahi ya, dengan cara mengikuti Al-Quran seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga kalau tidak salah, wa nabiyuka, siapakah nabimu? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu sebagai seorang Muslim kan. Nah, berarti kalau kita mengakui Muhammad adalah sebagai nabi kita, ya berarti kita juga harus mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah gitu kan. Dan kita juga harus menggali dan menganalisa baik-baik apa-apa yang beliau ucapkan seperti itu supaya tidak terjadi salah paham kan gitu ya. Kalau memang misalnya kemudian ada berbagai pendapat dari suatu hadis yang misalnya yang orang satu memahaminya begini, yang orang dua memahaminya begini, ya tidak masalah karena itu memang ya sudah menjadi suatu keadaan yang harus diterima oleh setiap orang dan masyarakat, bahwa perbedaan itu memang akan terlahir dari setiap orang yang memang kan berbeda juga seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti itu ketika kita mengakui misalnya Rasulullah adalah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita, ya kita harus ikuti. Seperti apa dia berperilaku, seperti apa dia berucap, seperti apa cara dia menyikapi orang di sekitarnya gitu, yang muslim maupun yang non-muslim pada waktu itu, kita ikuti gitu. Dan beliau dikenal sangat baik gitu, bersahabat juga bahkan dengan orang-orang yang non-muslim sekalipun. Nah, kita juga harus begitu sekarang gitu kan. Kita juga harus cukup baik mempelajari seperti apa dia, karena kita hari ini tidak hidup bersama dia di dunia ini gitu kan. Maksudnya bersama dia yang Muhammad bin Abdullah itu, tetapi ya Muhammad yang sejati mungkin, yang seperti keterangan atau misalnya penjelasan mengatakan bahwa Muhammad itu adalah sesuatu yang bukan sesuatu ya, adalah yang pertama Allah ciptakan gitu kan. Dan sebenarnya nurnya Muhammad itu ada pada diri setiap manusia, katanya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya apa? Pertanyaan berikutnya adalah, kemanakah kiblatmu? Kita akan menjawab ke Ka'bah. Seperti itu. Nah, ketika misalnya kita di akhirat nanti, bukan di akhirat ya, di alam kubur nanti kita menjawab bahwa ke Ka'bah adalah kiblatku, memang kita mau sholat? Pertanyaan gue sih seperti itu. Makanya ya tetap semuanya ternyata pertanyaan itu ada ketika kita masih di dunia. Pertanyaan itu tiba kepada hati kita, tiba kepada pikiran kita, dan kita mulai di situ menemukan definisinya. Dan setelah kita menemukan definisinya seperti yang gue paparkan sekarang ini, kita tentu saja akan memulai menghadap ke Ka'bah, gitu, ke Baitullah, ke tempat yang suci seperti itu. Nah, maksud di sini gue sendiri juga punya definisi lagi. Jadi artinya menghadap ke Ka'bah, menghadap ke tempat suci atau ke tempat di mana Tuhan memerintahkan kita untuk menghadap ke situ, atau yang kita kenal seperti mungkin di dalam sholat 5 waktu, di dalam Islam itu ya sholat 5 waktu salah satunya seperti itu, atau sholat lah ya seperti itu. Nah, gue sendiri mendefinisikan maksudnya menghadap ke Ka'bah itu setiap detik, setiap waktu kita tidak boleh tidak menghadap kepada Allah. Artinya yang seperti apa yang menghadap kepada Allah? Ya tentu saja kembali lagi ke pertanyaan yang pertama, yaitu
Orang yang sudah mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya dan orang yang menghadap kepada Allah, artinya setelah pengakuan itu pun di yang keempat ini seolah-olah kita memang bentuk tuntutannya adalah lu jangan sampai berpaling dari Allah, kan begitu. Jadi kita ketika sudah misalnya ditanya mempertanyakan kepada diri kita kemana kiblatmu, ke Ka'bah, artinya setiap detik kita itu harus menghadap Tuhan gitu. Artinya jangan kita berpaling dari Tuhan itu. Bagaimana cara kita menghadap Tuhan? Ya tentu saja dengan cara kita taat kepada perintah-perintahnya gitu kan. Nah, dari ketaatan itu juga kita tidak cukup sampai di situ. Tentu saja kita harus memahami kenapa Tuhan memerintahkan itu, kenapa Tuhan suruh kita taat kepada Dia, kan seperti itu. Dan gua rasa itu adalah langkah awal gitu untuk kita bisa menjadi pribadi yang baik, kemudian sebagai makhluk sosial yang berguna bagi sekitarnya atau bagi orang banyak gitu. Karena kan sebaik-baik orang adalah orang yang berguna bagi orang banyak, kan seperti itu. Nah, jadi menghadap ke Ka'bah di situ seperti itu. Ya tentu saja kalau misalnya di dalam ibadah mahdohnya adalah sholat gitu kan. Ya kenapa tapi banyak orang yang sudah sholat tapi kok masih kelakuannya seperti itu? Ya tidak tahu gitu. Apakah dia salah dengan sholatnya? Mungkin saja dia salah dengan sholatnya, atau mungkin saja dia niat sholatnya untuk apa, seperti itu gitu ya. Dan juga dia tidak memahami kenapa Tuhan memerintahkan kita sholat. Kalau gue pribadi ya insya Allah sih gue paham kenapa Tuhan memerintahkan kita sholat, ya karena di dalam sholat itu ada tuntunan-tuntunan sosial gitu. Maksudnya tuntunan-tuntunan sosial maksudnya begini, ada tuntunan-tuntunan di mana kita bisa hidup di dalam bersosialisasi, atau kita bisa bersosialisasi di dalam kehidupan itu dengan sangat baik kalau kita mau paham. Jadi Tuhan memerintahkan kita sholat itu di situ kita untuk berlatih gitu. Selain kita juga untuk membuktikan pengabdian kepada Ilahi, kita juga di situ berlatih untuk menjadi seorang pribadi dan pengabdi yang baik di dunia ini, seperti itu. Nah, jadi menghadap ke kiblat adalah jangan sekali-kali kita merasa bahwa Tuhan tidak ada di hadapan kita, atau jangan sekali-sekali juga kita membantahnya. Kalau misalnya kita mencoba sekali-sekali misalnya, atau misalnya kita dengan sengaja melakukan suatu pelanggaran tanpa alasan-alasan yang sangat kuat, maka berarti kita sedang membelakangi Tuhan gitu kan. Nah, dan biasanya berakibat buruk gitu. Tapi apakah ada alasan-alasan misalnya kita membelakangi Tuhan dengan supaya kita misalnya dimaklumi gitu kan? Karena alasannya sangat kuat sehingga kita terpaksa misalnya melakukan suatu kesalahan atau sesuatu yang dilanggar Tuhan gitu kan. Ya, gua rasa sih nggak ada gitu. Artinya bahwa Tuhan sendiri juga ketika kita selalu menggantungkan diri kepada Dia, terus selama kita juga ibaratnya kalau di dalam bahasa familiarnya itu istiqomah gitu kan. Mungkin setiap permasalahan yang tiba pada diri kita itu akan selalu ada solusinya yang baik gitu kan. Jadi tidak perlu kita melakukan suatu tindakan kejahatan atas alasan yang baik gitu kan. Karena pasti ada suatu tindakan atau suatu penyelesaian yang baik gitu kan, untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi seperti itu. Jadi menghadap kepada Ka'bah, tetap menghadap kepada Allah juga kita bisa juga diartikan bahwa selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap tindakan. Tapi apakah kita tidak perlu melibatkan? Kan Tuhan pasti terlibat di dalam setiap tindakan manusia. Iya, tentu saja gitu. Cuman maksudnya di sini selalu melibatkan Tuhan. Jangan merasa bahwa apa-apa yang sudah kita lakukan, semua yang berhasil kita lakukan dan semua yang gagal kita lakukan itu akibat dari diri kita sendiri. Gitu kan. Mungkin kalau semua yang gagal ya akibat dari diri kita sendiri. Loh kok gini, terkesannya kayak macam picik atau gimana? Ya enggak begitu, teman. Maksudnya begini, kita menghadap Tuhan, artinya ketika kita berhasil melakukan sesuatu, jangan merasa bahwa keberhasilan itu adalah hasil dari kehebatan kita. Bukan. Tetapi buat orang yang beriman, keberhasilan itu adalah bentuk nyata dari pengabulan Tuhan, karena syarat yang kita lakukan untuk menjadi apa yang kita mau itu sudah terpenuhi. Maka dari itu Tuhan kabulkan. Lalu bagaimana dengan mereka yang gagal? Apakah Tuhan tidak mengabulkan? Ya makanya gagal berarti Tuhan tidak mengabulkan. Nah kita nggak boleh suuzon. Kan kalau tidak salah kita nggak boleh berburuk sangka kan begitu ya kepada kekuasaan Tuhan. Seperti itu. Jadi nggak boleh suuzonnya begini. Kita perlu sadari sesuatu misalnya, oh jangan-jangan nggak dikabulkan karena masih ada syarat yang salah. Atau jangan-jangan mungkin hari ini kita masih belum pantas untuk memiliki apa-apa yang kita mau gitu kan. Karena apa? Karena kalau kita mau sadar, kita mau buka mata kita, banyak orang yang di luar sana
segala keinginannya seolah-olah terpenuhi gitu. Tapi apakah mereka hidup lebih baik secara kehidupan gitu? Belum tentu juga gitu. Orang yang memiliki segalanya belum tentu mampu melakukan segalanya. Orang yang tidak memiliki segalanya juga belum tentu dia tidak mampu melakukan segalanya. Seperti itu. Kalau misalnya bicara segalanya ya maksud gua nggak segalanya dalam tanda kutip seperti itu ya. Maksudnya segalanya itu ya segala yang dia inginkan sebagai manusia dan tentu saja di dalam batas-batas kemanusiaannya seperti itu. Nah, jadi sebagai manusia yang ibaratnya sudah mengakui Tuhan sebagai Tuhan, Allah sebagai Tuhannya, maka mulailah kalian jadi pengabdi ilahi. Jangan cuma ngomong doang gitu. Kalau misalnya di akhirat nanti kita mengakui ya Allah sebagai Tuhanku, terus mau ngapain mau sholat di sana misalnya? Bukan di akhirat ya, di dalam kuburan itu kan enggak juga, kita enggak ada di sana diperintahkan sholat. Terus kemudian kita juga mengakui bahwa Al-Quran sebagai imam kita. Emang di sana kita mau ngaji, terus mau mengimplementasikan Al-Quran di dalam kehidupan kita di alam kubur, kan tidak juga. Nah, terus kemudian pertanyaan yang ketiga tadi gue bilang wanabiyuka. Ketika kita misalnya di dalam kubur, emang kita mau beretika, berperilaku seperti bagaimana Rasulullah SAW contohkan? Kan enggak juga gitu kan di sana itu, karena tidak ada tuntunan untuk itu. Bahkan beberapa pendapat mengatakan kita di sana itu ya cuman ada yang bilang tidur, ada yang bilang ya duduk-duduk santai atau misalnya santai-santai seperti itu. Dan mereka juga di sana ada juga yang sudah mulai merasakan siksaan dengan diperlihatkan betapa ngerinya neraka kan seperti itu. Ada juga yang merasa nyaman dan bahagia karena kuburnya istilahnya di sana tuh mereka diperlihatkan nikmat-nikmat surga dan katanya yang diperlihatkan itu ya memang dia akan masuk surga katanya. Terus yang diperlihatkan neraka memang akan masuk neraka katanya sih begitu. Nah, kemudian yang keempat adalah kita menghadap ke Ka'bah. Di sini itu maksudnya adalah di setiap detik kita harus menghadap kepada Allah. Di setiap detik kita harus taat kepada Allah gitu kan. Di setiap detik juga kita harus selalu berzikir seperti itu. Bagaimana cara berzikir di setiap detik? Ya kan itu berzikir itu artinya mengingat gitu kan. Jadi setiap detik kita harus mengingat Allah. Bahkan apapun yang kita lakukan itu ya harus atas nama Allah kan seperti itu. Ya itu juga mungkin bisa didefinisikan berzikir gitu kan. Nah, seperti itu penjelasan yang bisa gue paparkan tentang pertanyaan di dalam kubur gitu. Karena kan banyak teman-teman generasi baru ya, generasi muda juga yang tidak paham gitu. Mereka selalu berpikir bahwa pertanyaan itu nanti setelah kita meninggal, jadi kita harus menghafalnya gitu. Oh, ada juga yang bilang tidak perlu menghafalnya gitu. Nanti juga kalau memang kita menjadi orang yang soleh di sana, kita dengan sendirinya akan bisa menjawab kan seperti itu gitu. Bahkan ada lagi yang bilang mulut kita tuh di sana dikunci bro, jadi kita bisa ngomong, yang ngomong tuh tangan kita, bisa apa segala macam. Nah, gue sendiri sih lebih percaya kepada lebih mengerti dengan penjelasannya almarhum Haji Asep Sunandar ya kalau tidak salah. Dia mengatakan yang dimaksud tangan yang menjawab itu bukan begitu gitu loh. Tapi tangan dan kaki kemudian tingkah laku kita itu maksudnya itu yang menjawab gitu kan. Kalau misalnya kita menjawab bahwa ketika ditanya Marabbuka siapa Tuhanmu gitu kan, kita mungkin di mulut kita sekarang bisa mengatakan gitu, tetapi pengakuan itu tidak akan diakui oleh Tuhan atau bahkan oleh masyarakat kalau memang perbuatan kita itu penuh dengan pelanggaran-pelanggaran gitu kan terhadap Tuhan kan seperti itu. Berarti ya bohong gitu ucapan kita itu gitu kan. Dan juga ketika kita bertanya pada diri kita, misalnya siapa Tuhanmu, misalnya kita bertanya pada diri kita, kan kita akan menjawab Allah gitu. Berarti ya kita harus memulai gitu kan mengimplementasikan itu gitu. Kalau misalnya kita pada implementasinya tidak sesuai atau misalnya kita adalah seorang yang melanggar aja terus ya kita tanyakan lagi itu seperti apa kan pengakuan itu. Berarti kita berbohong atas pengakuan itu. Terus kemudian juga ya, Al-Qur'an gitu kan ya. Ya begitu juga gitu kan. Orang nanti juga akan melihat akhlaknya akhlak Al-Quran gitu. Yang seperti apa akhlak Al-Quran gitu kan. Ya mungkin kita bisa baca beberapa kisah para wali gitu kan. Yang katanya itu adalah akhlak Al-Quran gitu. Ya Rasulullah tentu saja contohnya ya. Akhlak Al-Quran seperti itu. Jadi kalau misalnya orang yang mengikuti Al-Quran sebagai yang berimam kepada Al-Quran ya tentu saja mungkin tidak akan mengikuti seperti apa yang Rasulullah lakukan gitu kan. Maksudnya perilakunya akan seperti Al-Quran. Dan seperti apa perilaku Al-Quran? Ya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita sendiri mengakui bahwa Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya apakah kita harus mengakui secara lisan? Ya, karena kita syahadat gitu kan. Berjanji kepada diri seperti yang pernah gue ucapkan gitu ya. Berjanji kepada diri kita untuk menjadi pengabdi ilahi. Salah satunya pengabdi ilahi itu berarti ya taat kepada Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran juga ada tulisan kalau salah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri kan seperti itu. Berarti taat juga kepada Rasul. Artinya kepada perintah Rasul dan juga kita mencontoh perilaku Rasulullah SAW. Nah jadi
menunjukkan diri kita sebagai muslim sejati itu adalah orang yang mengikuti Rasulullah SAW gitu kan, dari mulai ucapannya, perilakunya dan sebagainya seperti yang gue jelaskan tadi, seperti itu ya. Terus kemudian menghadap ke Ka'bah ya gitu kan, atau misalnya kemana kiblatnya ya ke Ka'bah gitu kan. Artinya ke Ka'bah itu adalah ke tempat di mana Allah memerintahkan kita menghadap ke situ gitu kan. Baitullah ya, yang kita kenal Baitullah gitu, atau tempatnya Allah mungkin seperti itu. Nah jadi Ka'bah itu yang ada di Mekah gitu kan, ya mungkin secara fisik kita betul menghadap ke sana gitu, tapi apakah benar kita dari Indonesia itu menghadap ke arah matahari yang apa namanya itu, yang matahari kalau misalnya terbit ke sana, terus kita kalau sholat zuhur itu biasanya kan menghadap kemana arah matahari terbit. Apakah betul itu menghadap ke Ka'bah? Ya gue sih nggak tahu. Cuman kalau gue pribadi yang dimaksud menghadap ke Ka'bah itu adalah menghadap kepada di mana Allah bersemayam. Kan seperti itu. Bukan kalau Allah bersemayam di setiap diri manusia. Ya menurut gue sih ya gitu kan seperti itu. Berarti Allah banyak. Antar dulu, jangan ngebahas hal itu dulu, itu nanti bisa diperdebatkan lagi. Nggak banyak, masa banyak sih gitu. Dia kan esa seperti itu ya. Nah jadi mungkin menghadaplah kepada kebaikan, mungkin maksudnya begitu. Dan kebaikan itu kan tentu saja milik Allah. Makanya ada pepatah mengatakan, barang siapa yang berjalan di jalan kebaikan, maka dia adalah orang yang berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhan berada di jalan kebaikan, kan seperti itu. Nah oke, jadi seperti itu ya. Bukan misalnya menurut gue pribadi ya teman-teman, bukan setelah kita meninggal kemudian di dalam kubur kita dapat pertanyaan itu, bukan gitu. Maksudnya ketika kita hidup, ketika kita masih bisa berpikir dengan baik, nah pertanyaan itu harus tiba sebenarnya kepada diri kita, kemudian kita harus bisa menjawab, dan jawaban-jawaban itu harus kita implementasikan di dalam kehidupan seperti itu gitu kan. Nah mungkin kalau misalnya sudah seperti itu, nanti kita juga mau benci kepada orang lain gitu kan, baik yang sesama muslim maupun non muslim, ya kita akan mikir dua kali loh, kenapa gue harus benci, emang ada yang mengajarkan kebencian? Kan nggak ada kan gitu kan. Akhirnya ya mungkin dengan paham seperti itu nanti kita akan mulai tidak membenci orang gitu. Itu kan bagus gitu kan, ngapain kita masih membenci orang kan seperti itu. Adapun kita harus membenci perilakunya gitu. Bagaimana cara kita membenci perilakunya? Nanti di video-video berikutnya akan gue jelasin. Apakah kita harus benci kepada pemabuk? Apakah kita harus benci kepada orang yang bertato? Apakah kita harus benci kepada orang yang non-muslim? Apakah kita harus benci kepada orang yang tukang judi gitu kan? Tidak boleh kita benci kepada mereka itu, kepada orang-orangnya. Tapi harus benci kepada perbuatannya. Bagaimana cara membenci kepada perbuatannya? Nanti gue bisa buatkan video yang lain. Oke? Itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.